Assalamualaikum teman-teman semua, kembali lagi di channel aku Putri Basenda Tarigan. Di video kali ini aku mau buat contoh perhitungan persamaan 3 momen atau metode Clapeyron pada struktur statis tertentu. Oke, langsung aja check this out. Oke, di sini aku udah ada strukturnya, yaitu struktur balok kayak gini. Jadi di sini peletakannya itu adalah peletakan sendi. Nah, kalau struktur statis tertentu itu jumlah reaksi yang tidak diketahui itu berlebih dari reaksi kesetimbangannya. Misalnya ini kan sendi. Sendi itu dapat menahan gaya vertikal dan gaya horizontal kan. Berarti semuanya ada V sama H-nya. Berarti ini ada 2, 4, 6, 8. Berarti ada 8 reaksi yang tidak diketahui. Dan reaksi kesetimbangannya adalah 3. Berarti 8 lebih besar daripada 3. Berarti ini tuh tidak bisa dikerjakan dengan cara biasa atau cara yang biasa kita gunakan untuk struktur statis tertentu. Maka di sini aku coba ngerjain pakai persamaan 3 momen. Aku biasa nyebutnya itu persamaan 3 momen sih. Tapi banyak teman-teman yang aku lihat, mereka bilang pakai metode Clapeyron. Aku juga baru tahu kalau namanya itu Clapeyron. Ternyata itu tuh sama dengan persamaan 3 momen. Nah, persamaan 3 momen itu kita mencari momen di 3 titik. Persamaannya itu nanti sesuai sama jumlah persamaan yang kita butuhkan. Nah, hal pertama yang perlu kita lakukan itu adalah kita harus tahu dulu gimana bentuk momennya di sini ya, teman-teman. Kita pisahkan dulu strukturnya. Misalnya struktur AB ini. Jadi di sini, kalau AB-nya ini bentuknya kayak gini, berarti gaya dalamnya itu pasti kayak gini kan momennya. Terus yang BC juga kayak gitu, kita pisahin. Akibat beban merata, bentuk momennya itu kayak gini. Terus di sini ada beban terpusat. Jadi kita buat lagi. Beban terpusat itu kan akibatnya momennya jadinya kayak gini. Terus yang ini, yang CD. Di sini ada beban terpusat, berarti momennya kayak gini. Nah, kalau yang ini gimana? Yang D ke sini, ini tuh sebenarnya kan kita udah tahu kan momen ini. Aku buat namanya yang ini A, ini B, ini C, ini D. Berlebih gambarnya. Oke, kayak gini. Jadi, kalau akibat beban yang ini, akibat beban P ini kan sebenarnya kita udah tahu kan momen di D ini berapa. Jadi momen di D itu adalah gaya yang ini dikali dengan jaraknya, yaitu 24 dikali 1,5, 36. Nah, di sini kita udah tahu momennya. Terus yang ini juga, momen A ini kita udah tahu juga. Kenapa? Karena akibat beban merata ini, pasti di sini akan terbentuk momennya itu adalah 0. Maka momen di A itu adalah 0. Jadi, yang kita nggak tahu itu adalah momen di B dan momen di C. Oleh karena itu, kita membutuhkan dua buah persamaan untuk mencari momen di B dan momen di C, yaitu dua buah persamaan 3 momen. Jadi, kita membutuhkan dua buah persamaan 3 momen. Selanjutnya kita tentuin dulu ini momen maksimum di sini adalah, teman-teman udah pada tahu kan, kalau akibat beban merata gini, momen maksimumnya itu adalah 1/8 QL kuadrat, yaitu adalah 1/8 dikali Q-nya adalah 24 dikali L-nya adalah 6 dikuadratkan, maka ini adalah 108. Oke, kita udah dapat momen maksimum di tengah bentang ini adalah 108. Terus kita cari lagi akibat momen yang ini, sama rumusnya di tengah bentang juga, 1/8 dikali bebannya adalah 16 dikali L-nya adalah 12 kan, berarti 12 dikuadratkan. Ini hasilnya adalah 288. Kalau dia beban terpusatnya kayak gini ya teman-teman, yang di tengah itu tuh rumusnya 1/4 P dikali L. Maka ini adalah 1/4 dikali P-nya adalah 80 dikali L-nya adalah 12. Maka ini adalah 240. Nah, sedangkan kalau yang kayak gini, dia kan beban terpusatnya itu nggak pas di tengah. Itu tuh beda rumusnya sama 1/4 PL ini. Rumusnya adalah 1/L dikali P-nya dikali P dikali A, yang ini adalah A, dan yang jarak sini adalah B, dikali A dikali B. Maka ini adalah 1/6 dikali P nya adalah 72 dikali A 2 dikali B adalah 4. Maka ini hasilnya adalah 96. Oke, sekarang kita udah tahu momen maksimum di masing-masing bentang. Terus yang kedua adalah kita tentukan luas dari momen ini ya. Jadi misalnya aku buat ini A1, terus ini adalah A2, ini adalah A3, dan yang ini adalah A4. Karena yang ini kan digabungkan teman-teman, jadi di bentang BC ini. Terus kita hitung luasnya A1, luasnya itu adalah, kalau yang bentuk momennya kayak gini, sebenarnya luasnya itu dicari dari persamaan integral persamaan yang ini terhadap bentang yang ini 0 sampai 6 kan. Tapi di sini aku kasih tahu aja rumusnya supaya cepat. Kalau untuk yang momen yang kayak gini, rumusnya itu adalah 2/3 dikali L nya dikali ini maksimumnya.
Aku buat apa ya yang ini? Y. Aku buat yang maksimumnya ini adalah Y. Maka yang ini hasilnya adalah 2/3 dikali L-nya adalah 6 dikali Y-nya adalah 108 sama dengan 432. Oke, kita cari lagi untuk yang A2. A2 adalah sama rumusnya 2/3 dikali L-nya adalah 12 dikali Y-nya adalah 288. Maka ini adalah 2304. Terus cari lagi yang untuk A3. A3 adalah ini adalah segitiga, jadi rumusnya itu adalah setengah dikali alas dikali tinggi, ya kan? Jadi ini adalah setengah, alasnya adalah yang ini 12 dikali tingginya, yaitu yang Y ini 240 sama dengan 1440. A4 ini sama juga rumusnya, rumus segitiga, alas kali tinggi, maka itu adalah setengah kali alasnya adalah 6, tingginya adalah 96, hasilnya adalah 288. Nah, setelah kita tahu semua luasnya ini, baru bisa kita aplikasikan ke persamaan 3 momen ini. Kita aplikasikan dia satu-satu, karena kita kan butuh 2 kan. Kita buat dari A, B, C dulu, terus dari B ke C ke D. Nah, maka yang ini kita buat dulu bentangnya A, B, C. Maka rumus persamaan 3 momen itu adalah akan selalu kayak gini teman-teman. MA dikali LAB per IAB, LAB per IAB ditambah MB itu terhadap ini dan terhadap ini juga, maka LAB per IAB ditambah LBC per IBC baru ditambah MC dikali terhadap yang ini bentang BC ini, LBC per IBC. Udah, ini disama dengankan dengan minus 6 dikali A1 dikali A kecil 1 per LAB dikali IAB. Nanti aku jelasin ini ya. Dikurang lagi minus 6 dikali A2 dikali A2 per LBC dikali IBC. Nah, gini. Jadi ini adalah bebannya. Ini adalah persamaan 3 momennya. Jadi A1 ini adalah yang ini. Ya, A2 ini adalah beban di bentang kedua. Jadi A1 ini adalah beban di bentang pertama, yaitu yang ini. Nah, A2 ini adalah beban di bentang kedua, yaitu di BC ini. Ini di BC ini kan ada 2 beban nih, yang beban merata sama beban terpusat. Jadi nanti ini A2 ini adalah A2 ditambah A3. Oke. Ini adalah rumus umum untuk persamaan 3 momen. Kita udah tahu MA ini, di sini MA adalah 0. Maka bisa kita masukin aja langsung 0 dikali ini kan sama aja dengan 0, berarti ditambah MB, kita belum tahu, kita buat MB di sini. MB dikali LAB adalah 6 dibagi IAB adalah 3I. Aku masukin aja langsung 3I ditambah LBC adalah 12 dibagi IBC adalah 10I. Masukin terus semuanya. MC dikali LBC adalah 12 per 10I sama dengan minus 6 dikali A1 ini beban di bentang pertama, yaitu ini A1 yang ini adalah 432 dikali A1 nya ini adalah jarak titik pusat terhadap A, yaitu di sininya. Ini kan kalau dipusatkan kan berarti di sini berapa jarak lawannya, di sini berarti kan 3 kan teman-teman di sini. Karena jarak ini titik pusatnya ini kan pas di 3, berarti ini 3, ini 3. Berarti di sini adalah 3 dibagi LAB adalah 6 dikali IAB adalah 3. Habis itu dikurang 6 dikali A2. A2 ini adalah yang ini dan yang ini. Ini ditambah sama yang ini. Oke, A2-nya adalah 2304 dikali A2-nya, yaitu jarak ini ke sini adalah 6 dibagi LBC adalah 12 dikali IBC adalah 10I ditambah A3-nya. A3 yang ini adalah 1440 dikali jaraknya 6 dibagi 12 dikali 10I juga. Oke, kita hitung. 6 dibagi 3 adalah 2 ditambah 1,2 adalah 2,2. Maka ini 2,2 MB ditambah 1,2 mc. Oh ya teman-teman, aku lupa, rumusnya itu adalah 2 MB. MA ditambah 2 MB tambah MC. Maka di sini adalah ada 2 MB
Maka yang ini, maka di sini 6,4 MB ditambah 1,2 mg sama dengan, kita kalikan yang ini, nah ini per I, terus ini juga per I, terus ini adalah 1123,2 dibagi I. Ini I nya bisa kita hilangkan aja. Terus ini persamaannya adalah 6,4 MB ditambah 1,2 mg sama dengan negatif 1555,2. Maka ini adalah persamaan pertama. Kita butuh dua persamaan, jadi kita udah dapat persamaan yang pertama. Terus kita cari lagi persamaan yang kedua, yaitu kita cari di bentang BCD. Ini tadi kan di bentang ABC, sekarang kita cari di bentang BCD. Maka persamaannya adalah MB dikali LBC dibagi IBC ditambah 2, ini sama ya teman-teman, 2 MC. Yang di tengah itu pasti dikali 2 MC dikali LBC per IBC ditambah LCD per ICD ditambah MD dikali LCD per ICD sama dengan minus 6 dikali beban di bentang kedua. Beban di bentang kedua ada ini dan ini. Maka yang ini adalah minus 6 dikali, yang ini adalah A2 ditambah A3 kan teman-teman. A2 dikali A2 per LBC dikali IBC ditambah A3. A3 dikali A3 per IBC dikali LBC dikurang 6 dikali, ini 6 nya ini emang rumusnya ya teman-teman, jadi ini dikurang 6 dikali beban di bentang ketiga, yaitu ini A4 dikali A4 dibagi LCD dikali ICD. Udah selesai persamaannya, baru kita masukin MB dikali LBC, yaitu adalah 12 dibagi I nya 10I tambah 2MC dikali LBC 12 per 10I ditambah LCD 6 per 2I, ini I nya ditambah MD dikali LCD adalah 6 dibagi 2I sama dengan minus 6 dikali A2 adalah ini 2304. Berarti itu sama dengan yang ini ya teman-teman. Berarti di sini aku langsung aja masukin yang ini. Berarti nggak ada 6-nya lagi. Ini sama dengan minus 1123,2 dibagi I dikurang 6 dikali A4-nya adalah yang ini 288 dikali A4-nya. A4 yang ini adalah jarak lawan dari titik pusat beban kita ke titik ini, ya kan? Berarti kalau yang ini titik pusatnya itu adalah, kita cari dulu titik pusat segitiga, ya kan? Titik pusat segitiga itu adalah di sini ya kan teman-teman. Tapi kita itu nggak tahu segini berapa, ini segini berapa. Jadi harus kita hitung dulu. Jadi aku buat di sini. Rumus titik pusat itu adalah A1 X1 ditambah A2 X2 dibagi A1 ditambah A2. A ini kan luasnya. Jadi kalau ini kan kalau dibagi, aku gambarin di sini. Jadi ini tingginya adalah 96. Nah, ini kita bagi 2 jadinya. Berarti yang ini adalah 2 meter. Dan yang ini adalah 4. Nah, ini jadinya ada 2 bidang ya. Ini bidang pertama dan ini bidang kedua. Luas bidang pertama adalah setengah dikali 2 dikali tingginya 96 sama dengan 96, ya kan? Kalau luas bidang kedua adalah setengah kali alas yaitu 4 dikali tinggi yaitu 96. Maka ini adalah 192. Kalau dijumlahkan hasilnya 288 kan? Ya. Berarti udah benar sama yang ini. Terus titik pusatnya, kalau misalnya kita hitung dari sini, titik pusat segitiga adalah ini ke sini adalah 2/3 L, ya kan? Berarti X yang pertama adalah 2/3 dikali 2, yaitu adalah 4/3. Terus untuk X yang kedua 1/3 di sini. Yang ini ke sini adalah 2/3, ini ke sini adalah 1/3. Dan ini ke sini adalah 2/3. Oke. Jadi untuk jarak X untuk yang bidang kedua ini, segitiga kedua adalah 1/3 dikali 4. Karena kita hitung titik nolnya dari sini, berarti kita tambah sama 2.
Maka ini hasilnya adalah 4/3 ditambah 2 adalah 3,33. Oke, kita hitung titik beratnya, yaitu X0 sama dengan A1 dikali X1, 96 dikali X1 4/3 ditambah A2 192 dikali X2 yaitu 3,33 dibagi A1 tambah A2 yaitu adalah 288. Maka ini hasilnya adalah 2,66. Oke, berarti sekarang kita tahu jarak titik berat itu yang ini kan ke sini tadi kan 2 kan teman-teman. Berarti titik beratnya itu adalah 2,66. Itu sekitar segini di sini. Ini adalah X0 ya. Sejarak 2,66. Berarti kalau yang ini adalah 2,66, berarti jarak dari sini ke sini, kan kita butuh jarak dari sini ke sini kan untuk dimasukin ke sini. Berarti jarak dari sini ke sini adalah 6 dikurang 2,66, yaitu adalah 3,34. Sekarang baru bisa kita masukin 3,34 ini ke sini. 3,34. Baru dibagi dengan LCD, yaitu ini 6 dikali ICD adalah 2I. Kita masukin ke sini. MD kan kita udah tahu kan teman-teman. MD ini adalah 36. Maka 36 dikali ini. Jadi ini adalah 108 dibagi I. Sama dengan negatif 132,1 dibagi I dikurang 480,96 dibagi I. Maka I nya bisa kita coret, jadinya ini adalah 1,2 MB ditambah 8,4 MC sama dengan ini pindah ke sini, jadi kita hitung adalah negatif 1496,16. Oke, ini adalah persamaan kedua kita. Nah, sekarang kita udah dapat dua-dua persamaannya. Baru kita pakai cara eliminasi. Kita salin dulu. Persamaan pertama adalah yang ini 6,4. Nah, ini aku udah salin teman-teman persamaannya. Jadi kita eliminasi. Kita kalikan yang atas ini dikali 1,2, yang bawah dikali 6,4. Maka hasilnya MB habis. Terus ini adalah 52,32 MC sama dengan ini dikurang yang ini dikali ini dikurang ini dikali ini sama dengan 7709,184. Maka dari sini kita dapat MC adalah negatif kan, negatif 7709 dibagi 52. Maka MC adalah negatif 147,3. Terus kita cari yang MB. Maka MB adalah negatif 1555,2. Yang ini misalnya kita pakai persamaan yang pertama, dikurang 1,2 dikali MC. Ya kan? Dikali MC adalah dikali negatif 147,3 dibagi ini 6,4 nya. Maka MB adalah negatif 215,4. Sekarang MC udah dapat dan MB juga udah dapat. Oke teman-teman, sekarang kan kita udah dapat semua momen. MA kita udah tahu 0, MB kita udah tahu negatif 215, MC kita udah tahu negatif 147, dan MD juga kita udah tahu yaitu adalah 36. Oh iya teman-teman, nanti kalau misalnya teman-teman periksa yang ini tuh kenapa dapatannya segini, itu tuh karena yang ini adalah negatif. Kenapa negatif? Karena MD ini adalah momen negatif. Di sini kita kan tahu momen negatif itu adalah momen yang menyebabkan serat atas tertarik. Jadi ini tuh nanti kan bentuk strukturnya ini kan kayak gini kan. Jadi serat atasnya itu tertarik. Jadi momennya adalah negatif di sini ya. Maka yang ini hasilnya segini. Oke, selanjutnya adalah kita gambarin momen di semua bentang. Ini adalah A, ini B, ini C, dan ini D. Akibat momen D ini kan negatif di sini kan. Maka terserah ya teman-teman asumsinya gimana. Kalau aku kan asumsi aku kayak gini yang positif, berarti yang berlawanan negatif. Maka aku buat momennya kayak gini. Terus kalau di setiap titik ini harus 0, maka harus dinetralkan
harus dilawan momennya ini. Kalau yang ini adalah berlawanan, maka kita harus buat lagi yang searah jarum jam supaya dia 0. Nah, kalau yang ini udah kayak gini searah jarum jam, karena di sini kan ada beban. Kalau ada beban berarti dia dilawan, berlawanan lagi arah momennya. Maka di sini dinolkan lagi, yaitu berlawanan lagi. Terus di sini ada beban lagi, maka berlawanan lagi. Maka di sini dilawan lagi, maka ada dilawan lagi supaya netral, maka berlawanan. Maka di sini juga ada beban dilawan. Oke, jadi bentuk momennya itu kayak gini. Nah, momen di A adalah 0. Momen di B adalah yang ini, negatif 215. Momen di C adalah yang ini, negatif 147,3. Dan momen di D adalah yang ini, MD sama dengan negatif 36. Sekarang kita udah dapat semuanya, baru kita hitung reaksi perletakannya. Akibat beban, sekarang kita buat kayak gini ya teman-teman. Kita buat tabelnya. Akibat beban, maka di titik A ini kita perhatikan beban yang ada di titik A. Di bentang ini, bentang pertama, itu beban merata. Berarti akibat beban yang merata ini, di sini di titik A ini akan muncul reaksi perletakan sebesar setengah dikali QL, ya kan? Q dikali L adalah 24 dikali 6 dibagi 2. Maka di sini adalah 72. Di sini di B juga sama, reaksi peletakannya 72. Teman-teman ngerti kan? Gimana ya cara jelasinnya di sini? Di sini aku jelasin. Ini adalah A, ini adalah B. Jadi ini ada beban merata, ini adalah L, ini adalah Q. Maka besarnya beban ini adalah Q dikali L, ya kan? Karena bebannya merata dan simetris, maka VA di sini adalah Q dikali L per 2 sama dengan VB. Terus kita hitung lagi akibat bentang kedua ada beban merata. Kita hitung akibat beban merata ini, maka VB di sini adalah setengah dikali 16 dikali 12, yaitu adalah 96. Di sini juga 96 karena simetris dan merata. Terus akibat beban P kita bagi 2 aja karena dia kan di tengah. 80 bagi 2 adalah 40. Sini 40 juga gitu. Nah, sekarang kita perhatikan bentang yang ketiga, yaitu CD. Akibat beban P ini, untuk yang VC ini berarti 4 dibagi total keseluruhan adalah 6, yaitu adalah 4 dibagi 6 dikali P nya adalah 72. Maka VC ini adalah 48. Jadi di sini adalah 48. Yang di sini adalah 2 dibagi 6 keseluruhannya dikali 72. 24. Nah, di sini akibat beban P ini, di sini kan ada beban lagi. Maka semua beban P ini ditanggung oleh tumpuan D ini. Maka di sini ada lagi 24. Nah, sekarang udah selesai akibat beban. Kita hitung lagi yang akibat momen. Nah, akibat momen kita hitung. Misalnya ini kita gambarin dulu ya, yang AB. Ini adalah A, ini adalah B. Di sini kan ada MA sama dengan 0. Dan di sini ada MB sama dengan negatif 215,4. Sekarang kita cari VA dan VB. Berarti kita hitung sigma A, momen di A sama dengan 0, maka minus VB dikali L, ini adalah L, ditambah MB, maka ini sama dengan 0. Maka VB dikali L sama dengan MB. Oke, maka VB adalah MB dibagi L. Nah, di sini MB-nya berapa? 215,4 dibagi L. L-nya adalah 6 meter. Hasilnya adalah 35,9. Jadi ini dapat 35,9. Kita buat yang VB-nya di sini akibat MB adalah 35,9. Terus kita hitung lagi yang sigma momen di B sama dengan 0. Kita hitung sigma momen di B sama dengan 0, maka adalah VA dikali L ditambah MB sama dengan 0. Maka VA adalah negatif MB dibagi L
sama dengan negatif 35,9. Maka di sini negatif 35,9. Terus begitu juga seterusnya sampai habis. Kita gambarin lagi yang titik B dan titik C. Maka di sini ada momen MC sama dengan negatif 147,3. Dan di sini MB negatif 215,4. Oke, kita hitung semua momen di B sama dengan 0. Maka minus PC dikali L ditambah MC dikurang MB sama dengan 0. Maka VC adalah MC dikurang MB dibagi L sama dengan minus 5,7. VC nya di sini adalah minus 5,7. Baru hitung lagi semua M di C sama dengan 0. Berarti ada VB dikali L ditambah MC dikurang MB sama dengan 0. Maka VB sama dengan MB dikurang MC per L sama dengan 5,7. Maka kita masukin di sini 5,7. Terus hitung lagi yang bentang CD. Ini adalah C, ini adalah D. Di sini ada momen. Ini adalah MD sama dengan 36, negatif 36, dan MC sama dengan negatif 147. Terus kita hitung semua momen di C, kayak gitu seterusnya teman-teman. Ini lumayan banyak. Sama dengan 0 minus PD dikali L ditambah MD dikurang MC sama dengan 0. Maka VD sama dengan MD dikurang MC dibagi L sama dengan negatif 18,55. Terus kita cari lagi semua momen di D sama dengan 0. Maka VC dikali L ditambah MD dikurang MC sama dengan 0. Maka VC sama dengan MC dikurang MD per L sama dengan positif 18,55. Oke, kita masukin VD adalah negatif 18,55 dan VC adalah 18,55. Yang di sini nggak ada karena di sini nggak ada momen kan. Oke, selanjutnya kita jumlahkan. Maka yang ini adalah 36,1, yang ini adalah 107, 107,9, 141,7. Maka dari sini kita tahu VA adalah yang ini 36,1. VB adalah ini ditambah yang ini 249,6. VC sama dengan yang ini tambah yang ini 196,8 dan VD adalah 29,5. Nah, sekarang kita udah tahu reaksi perletakan untuk semua tumpuan, yaitu aku gambarin lagi. Ini adalah VA, ini adalah VB, ini adalah VC, dan ini adalah VD. Sekarang udah dapat ini semua, baru bisa kita hitung gaya dalam. Nah, cara menghitung gaya dalam itu sama dengan cara statis tertentu, yaitu kita potong aja di semua bentang yang berubah gayanya. Kalau misalnya yang ini kita potong di sini, di bentang ini. Terus kalau di sini kan ada berubah gaya sampai sini, baru bisa kita potong di sini. Nah, yang di sini kita bisa potong lagi di sini akibat adanya perubahan gaya di sini. Potong. Dan di sini juga potong. Jadi banyak potongannya. Di sini juga potong. Dan di sini potong. Gitu. Jadi untuk gaya dalam teman-teman bisa ngacu ke video aku sebelumnya, yaitu ada aku bahas cara menghitung gaya dalam. Oke, sekian aja untuk video aku kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi.